Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ucapkan selamat datang kepada Dewan Guru kita, bil khusus Dewan Syura kita, Al-Habib Mahbub, Al-Habib Nabil bin Fuad bin Abdul Rahman bin Ali Al-Musawa, mata'anallah wa iyyakum bituli hayatih. Semoga Allah selalu berikan panjang umur, sehat wal afiyah, keberkahan dunia sampai akhirat, amin ya rabbal alamin. Guru-guru kita, Al-Habib Alwi bin Abdul Rahman Al-Habsyi, Al-Habib Muhammad Bagir bin Yahya, Ki Haji Ubaidillah, dan para habaib yang lain yang tidak kami sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi azim dan hormat kami untuk semuanya. Hadirin hadirat rahimakumullah. Sebagaimana biasa, pengajian kita akan dimulai dengan pembacaan fikih, kemudian diikuti dengan hadis, kemudian nanti akan diisi dengan tausiah agama dan diisi dengan zikr jalalah. Sebelumnya mari kita bacakan surat Al-Fatihah lagi, walaupun tadi saya sudah masukkan di dalam Fatihah pembuka untuk para syuhada Al-Haram, untuk saudara-saudari kita yang ada di Masjidil Haram yang menjadi korban keren, yang mudah-mudahan Allah jadikan para syuhada di sisi Allah Subhanahu wa taala, berikan derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan berikan kesabaran kepada keluarganya, jadikan keberkahan timbul dalam keluarganya, sanak familinya, untuk menjadi pejuang-pejuang di jalan Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesabaran yang penuh zahir dan batin. Untuk kita juga yang ditinggalkan, mudah-mudahan Allah berikan keberkahan yang ada di haram, baik yang meninggal dunia, begitu juga yang tawaf, yang sa'i, keberkahan yang meliputi haram yang ada di dalam Ka'bah, keberkahan yang ada di Multazam, keberkahan yang ada di Magam Ibrahim, Magam Ismail, dan semua yang Allah turunkan di negeri haram pada saat-saat ini, Allah curahkan juga untuk kita semuanya. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah, أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة يعلي درجاتهم في الجنة يعيد علينا من بركاتهم أسرارهم أنوارهم في الدين والدنيا والآخرة على هذه النية وعلى كل نية صالحة وإلى حضرة النبي الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Dan kita ajak semua yang di belakang untuk maju ke dalam, karena masih banyak saudara-saudari kita yang akan masuk ke dalam majelis kita ini. Mudah-mudahan Allah berikan keluasan ke lapangan. Dan kita minta juga doa untuk semua yang sedang sakit dari saudari-saudari kita, doakan di dalam majelis kita, niatkan dalam majelis kita, mudah-mudahan Allah berikan kesembuhannya. Untuk mempersingkat waktu, karena insya Allah mulai saat ini kita akan meringkas waktu pengajian kita kembali kepada suasana yang lalu, di mana masa Habibana Al-Habib Mundir. Kita mulai akan majelis dimulai dari jam 8, kemudian akan ditutup di jam 10 malam, InsyaAllah tidak lebih. Kita kena banyak masukan-masukan yang mulai bermunculan kembali, agak keberatan untuk pulang terlalu malam. Tapi InsyaAllah mulai saat ini dan selanjutnya pengajian kita InsyaAllah tidak lebih
dari jam 10 malam. Nanti insyaallah akan disambung oleh Dewan Syura kita. Nanti ada tata tertib yang baru yang mudah-mudahan kita bisa jalanin semua tugas dari guru mulia kita Al-Habib Umar Muhammad bin Salim Al-Hafidh. Dan juga untuk pengajian fikih dan hadis kita kasih batas waktu 15 menit. InsyaAllah Ustaz Ubaidillah sudah sanggup, tadi saya telepon untuk bisa mengatur waktunya 15 menit untuk pembacaan fikih. Dan insyaAllah nanti Habib Alwi, walaupun tadi belum sempat saya hubungin, insyaAllah juga dapat bisa mengambil waktu 15 menit untuk pembacaan hadis. InsyaAllah nanti tausiah seperti biasa dulu Habib Bagir dengan dikul jalalahnya. InsyaAllah pas jam 10 kurang 10 menit akan dibacakan doa penutup dan talqin dzikir. Kita persilahkan guru kita Ustaz Ubaidillah untuk mengisi waktu daripada pembacaan fikih. Nanti insyaAllah akan diikuti oleh Habib Alwi di dalam pengkajian hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alaihi tafadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Para habaib yang mulia, Habib Nabil bin Fuad Al-Musawa, Habib Ja'far bin Bagir Al-Attas, Habib Bagir bin Yahya, Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi, para habaib yang lain, para ustadz, para guru, hadirin hadirat. Marilah sama-sama kita buka ini pengajian dengan menanam niat di dalam diri kita, niat untuk belajar, menyampaikan apa yang kita ketahui, memperingatkan diri kita untuk menjadi baik dan memperbaiki orang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'allum wa ta'alim wa tadakkur wa tadhkir wa naf'a wal intifa wal ifada wal istifada wal hatha ala tamassuk bi kitabillah wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a ilal huda wa dalalata alal khair libtigha'i wajhillahil karim wa maghfiratihi wa ridwanihi wa qurbihi wa thawabihi wa jannatihi subhanahu wa ta'ala. Jangan lupa niat i'tikaf dan niat-niat yang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu ankum. Qala al-muallifu al-Habib Ahmad bin Zan al-Habsyi fi kitabih Ar-Risalah al-Jami'ah Sunanul Hajj, sunnah-sunnah haji. Wa ammas sunan fa kullu ma siwal arkani wal wajibat. Faman taraka ruknan lam yasihha hajjuhu wa la yahilla min ihrami hatta ya'tiya bih wa la yajburuhu damun wala ghairuh. Wa ammas sunan, adapun sunnah-sunnah, fa kullu ma siwal arkani wal wajibat, maka semua yang selain rukun dan wajib haji. Pekerjaan haji ada 3 macam: rukun, wajib, dan sunnah. Ini sampai di bahasan tentang sunnah. Kemarin disampaikan bahwa rukun haji ada 6: ihram, wukuf, tawaf, sa'i, cukur, tertib. Lalu wajib haji juga ada 6, kita sebut mabit di Muzdalifah, melempar jumrah Aqabah, lalu mabit di Mina 2 atau 3 malam, melempar jumrah yang 3 pada hari-hari tasyrik, lalu tawaf wada', dan yang terakhir ditambahkan yaitu
menjauh dari semua yang dilarang ketika ihram. Itulah rukun dan wajib haji. Apa yang selain rukun dan wajib itu adalah sunnah. Ada sunnah yang berkait dengan wajib haji, ada sunnah yang berkait dengan rukun haji. Misal, disunnahkan ketika ihram untuk memulainya sebelum ihram dengan mandi, setelah mandi memakai minyak wangi, menggunakan kain ihram yang berwarna putih dan seterusnya. Ketika wukuf disunahkan kita wukuf mulai dari ba'da zuhur sampai dengan setelah isya, baru keluar dari padang Arafah, keluar ke tempat di mana kita tidak di bawah tenda, langsung di bawah sinar matahari, berdoa di sana dan lain sebagainya. Juga ketika tawaf disunahkan ittiba, meletakkan kain ihram kita yang bagian atas pada sisi tubuh sebelah kanan, sebelah kiri, yang kanan terbuka, melakukan rommel. Rommel itu seperti jalan di tempat, begitu. Juga pada ketika misalnya sa'i disunahkan harwalah. Berbeda antara rommel dan harwalah, yaitu pada ketika harwalah itu kita jalan cepat seperti setengah berlari, sementara rommel itu seperti jalan di tempat, jadi badannya bergerak agak tinggi ke atas dan lain sebagainya. Juga disunahkan ketika sa'i kita untuk dalam keadaan suci dari hadas kecil dan hadas besar, juga berdoa sepanjang tawaf dan sa'i. Ketika cukur juga ada sunnah-sunnahnya, misalnya kita mencukur dari bagian yang sebelah kanan, lalu sebelah kiri, lalu bagian atas, dan berdoa ketika bercukur. Juga pada wajib haji, misalnya ketika mabit di Muzdalifah, disunahkan kita untuk mabitnya sepanjang mendekati subuh, dari mulai tengah malam sampai mendekati waktu fajar. Disunahkan ketika kita mabit di Mina sepanjang malam mabitnya, kita melempar jumrah, baik jumrah Aqabah saja atau jumrah yang 3, melemparnya dengan tangan kanan, terus menghadap ke arah kota Mekah, ke arah Ka'bah ketika melempar, dan berdoa setelah melempar jumrah dan seterusnya. Itu sunnah yang berkait dengan rukun dan wajib haji. Ada sunnah yang berdiri sendiri, tidak banyak sunnah yang berdiri sendiri, seperti talbiyah. Talbiyah itu bacaan labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Mari sama-sama kita baca. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik maknanya ana muqimun li ta'atika ya Rabb, iqamatan ba'da iqamah, ijabatan ba'da ijabah. Ya Allah, saya berdiri teguh untuk selalu taat kepadamu, dari satu kewajiban kepada kewajiban yang lain, menjawab panggilanmu ya Allah dari satu jawaban ke jawaban yang lain. Itu salah satu makna daripada talbiyah. Lalu sunnah yang berdiri sendiri adalah tawaf kudum, tawaf kedatangan saat baru masuk kota Mekah. Juga sunnah yang berdiri sendiri adalah sunnah untuk masuk kota Mekah di siang hari, bukan malam hari. Masuk dari arah atasnya, masuk ke Masjidil Haram dari Babus Salam dan lain sebagainya. Itu contoh sunnah-sunnah. Faman taraka ruknan lam yasihha hajjuhu. Kemarin sudah disampaikan kalau orang dia ninggalin rukun pasti nggak sah hajinya. Dia harus lakukan rukun tersebut yang tadi disebutkan 6. Wala yahilla min ihramihi hatta ya'tiya bih, atau wala yahillu, dia nggak boleh tahallul dari ihramnya sampai dia selesaikan semua rukun. Artinya dia nggak boleh melakukan hal yang diharamkan ketika ihram sampai semua rukun hajinya selesai. Kalau rukun hajinya belum selesai, dia nggak boleh tahallul. Baik tahallul awal, kalau dia sudah laksanakan beberapa halnya, dia boleh tahallul awal. Tapi tahallul tsani, tahallul yang kedua, dia tidak bisa lakukan kecuali menyelesaikan seluruhnya. Wala yajburuhu damun wala ghairuh. Yang namanya rukun haji tidak bisa ditutup, ditambal dengan dam atau apapun yang lain. Rukun haji hanya bisa diselesaikan dengan melaksanakan rukunnya.
Wa salasatun minal arkani la tafutuhu madama hayyan wa hiya at-tawaf was-sa'i wal halq. Wa man taraka syai'an minal wajibat sahha hajjuhu wa lazima damun wa 'alaihi ithmun illam yu'dzar wa man taraka syai'an minas sunan fala syai'a 'alaihi walakin tafutuhul fadilah. Ada 3 rukun dari rukun haji yang tetap kita bisa laksanakan sepanjang kita hidup. Walaupun kita tentunya belum boleh tahallul nih, belum boleh untuk melakukan hal yang diharamkan ketika ihram kalau kita belum melaksanakan. Apa itu? Ada 3 itu. Satu adalah tawaf, lalu sa'i, lalu cukur. Kalau orang dia sudah ihram, habis itu wukuf, lalu dia kerjakan wajib haji di Musdalifah dan di Mina, dia belum sempat, dia pulang, belum sempat cukur, belum sempat tawaf dan sa'i, dia pulang. Orang itu tidak mengapa dia lakukan apa yang menjadi kewajibannya seperti cukur kapanpun waktunya. Untuk tawaf tentunya dia harus kembali ke Mekah, tawaf dan sa'i. Sementara cukur dia bisa lakukan di mana tempat. Begitu. Wa man taraka syai'an minal wajibat sahha hajjuhu wa lazima damun. Siapa yang meninggalkan satu dari wajib haji, hajinya sah, tetapi dia wajib bayar dam. Dam itu sebagai pengganti 1 ekor kambing. Wa alaihi ithmun. Kalau dia nggak sanggup, dia puasa 10 hari. Nggak sanggup bayar dam sebagai ganti daripada meninggalkan satu wajib haji, dia puasa 10 hari, di mana 3 harinya dia lakukan di sana, saat selesai ibadah haji dia laksanakan, begitu 7 harinya setelah ia pulang. Menurut mazhab Syafi'i, kalau dia lakukan 10 hari puasa itu, karena dia nggak sanggup motong seekor kambing, duitnya pas-pasan, dia pulang, dia boleh lakukan 10 hari itu di Indonesia atau di mana dia punya negeri untuk dia mengganti daripada dam hajinya, wajib haji yang tertinggal itu. Kalau ditinggal dengan sengaja, dosa. Wa alaihi ithmun illam yu'dzar. Kalau dia meninggal dengan sengaja, enggak uzur, dia bisa ngelempar jumroh tapi dia enggak lempar jumroh. Dia bisa mabit di Mina tapi dia enggak mabit di Mina, maka dia dosa dan tentu wajib dam tetap. Begitu. Kalau dia uzur, tidak memungkinkan, Ustaz, di sana itu kita sudah ditempatkan di satu tempat yang jauh dari Mina, yang mereka sebut dengan Mina Jadid, yang sejatinya adalah Musdalifah, maka kita wajib bayar dam dan kita tidak dosa karena kita tidak punya kuasa untuk pindah dari tempat yang sudah ditentukan oleh mereka. Wa man taraka syai'an minas sunan fala syai'a alaih. Siapa yang meninggalkan sunnah, maka tidak ada sesuatu pun yang wajib atasnya. Artinya kalau ada sunnah dia tinggal, hajinya sah, tidak wajib bayar dam, dan walakin tafutuhul fadilah. Orang ini kehilangan fadilah daripada haji. Begitu. Saya diminta menyelesaikan ini. Saya baca selanjutnya. Wa yahrumu satru ra'sir rajul wa wajhul mar'ah al-muhrimaini aw ba'dihima wa izalatul dhufri wa sya'ri wa duhni sya'rir ra'si wa duhni sya'rir ra'si wal lihyah wa tatayyubu jami'il badan wa yahrum aqdun nikah wal jima' wa muqaddimatuh wa itlafu kulli hayawanin barriyin wahsyiyin ma'kulin wal mar'atu karrajuli fil muharramat. Ini kita masuk pada bahasan terakhir dari bahasan haji, yaitu tentang muharramatul ihram. Apa yang dilarang ketika ihram? 1 adalah nutup kepala buat laki-laki, khusus buat laki-laki. Kalau perempuan boleh. Nutup kepala itu bisa jadi dilakukan dengan meletakkan sesuatu di atas kepalanya seperti kopiah, atau sekedar meletakkan tangannya secara berkepanjangan pada waktu yang lama di atas kepalanya. Ada sebahagian orang yang membuat satu payung, dipakein gagang payungnya begitu, payungnya aja di atas, jadi ada gagangnya. Saudara-saudara, kalau kita ngerti ilmu fikih, itu tetap namanya nutup kepala, karena ada bagian dari payung yang nempel di kepala kita. Kalau mau memakai payung, nggak apa-apa, pegang di tangan, selesai. Kenapa mesti pakai yang cara begitu?
Terus juga berkait dengan masalah menutup kepala itu terjadi pada kebanyakan laki-laki tanpa sadar saat ia tertidur karena dingin dia kemul, dia tutup kepalanya saat dia belum tahallul, masih dalam keadaan ihram, dia berkemul, itu bisa kena dam. Tentu kalau dia tahu dan sadar, kalau dia nggak tahu dan tidak sadar pastinya tidak ada apa-apa untuknya. Wa wajhul mar'ati, dan menutup wajah. Wajah seperti kita ketahui adalah mulai dari tempat tumbuhnya rambut sampai dengan dagu, begitu dari kuping sampai kuping. Ketika menutup wajah tentu dilebihkan ke atas, ke dalam, segini. Jadi sebaiknya lan wa sahlan al Habib Hud bin Bagir al-Attas. Saya lanjutkan. Yang namanya wajah tadi itu adalah sesuatu yang batasannya dari bawah sini sampai dengan tempat tumbuhnya rambut, dari kuping ke kuping. Artinya ketika nutup harus dilebihin ke sini, begini segini. Wanita kalau pakai mukena itu adanya di sini, bukan di sini. Segitiga yang ada di mukena itu letaknya di dagu, bukan di bawah dagu. Ini bukan wajah. Kalau dia lakukan itu saat sholat atau tawaf, tidak sah sholat dan tawafnya. Saya rasa sampai di sini saja tidak cukup waktunya, sudah 15 menit itu. Saya sudah lihat 15 menit begitu. Ini amanah, nyampein amanah. Habib Umar, guru kita semua berpesan, sepanjang bulan ini kita disuruh membaca kalimat, baca sama-sama, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. 3.000 sampai 30.000 kali. Kalau kita baca 3.000 berarti sehari 100. 30 hari 3.000. Kalau kita mau baca sampai 30.000 sehari 1.000. Sepanjang bulan Dzulhijjah ini. Satu. Yang kedua, ini kita sudah masuk 10 hari pertama daripada bulan Dzulhijjah. 1 hari 1 malam yang luar biasa agung. Banyak amalan yang kita bisa lakukan seperti sholat malam, baca Quran, apa itu namanya, sedekah dan lain sebagainya. Ada zikiran bisa dilihat dalam kitab Kanzun Najah was Surur Syekh Abdul Hamid Kudus. Begitu, ini juga dibaca oleh guru-guru kita di Tarim. Kita biasa disuruh baca ini, bacaan La ilaha illallah adadal layali wad duhur, La ilaha illallah adadal ayyami wasyuhur, La ilaha illallah adada amwajil buhur, La ilaha illallah adada awraqis syajar, dan seterusnya sampai habis. Bisa dilihat, bisa tanya kepada orang di sekeliling Anda, tanya sama guru-guru yang dekat, bacaan itu. Baca itu bacaan sepanjang 10 hari ini, mulai malam ini sampai dengan malam takbiran hari Raya Idul Adha, 3 atau 10 kali. Mudah-mudahan ada manfaat berdirinya saya di hadapan Anda. Semoga Allah berikan disuruh menyelesaikan babnya ini. Saya lanjutkan. Wa izalatul dhufri wasya'ar. Yang juga diharamkan ketika ihram adalah memotong, menggigit atau mengelupas kuku dan rambut. Yang dimaksudkan dengan kuku adalah apa yang tumbuh di ujung jari, kaki dan tangan. Ada di jari-jari tangan dan kaki kita. Baik kita gigit, kita gunting atau yang lain, laki dan perempuan. Juga memotong, mencabut atau cara yang lain termasuk membakar rambut. Yang dimaksudkan rambut adalah bulu pada tubuh kita. Wadahnu sya'rir ra'si, dan kita walihyati, kita juga dilarang meminyaki rambut di kepala atau di jenggot. Wa tatayyubu jami'il badan, juga enggak boleh pakai minyak wangi di seluruh badan. Jadi yang perlu dilakukan pada ketika seorang dia mau ihram, niat untuk haji atau umrah, kan disuruh pakai minyak wangi, itu sunnah. Makainya di badan sebelum niat. Kalau udah niat nggak boleh, haram. Jadi kita pakai di badan, jangan di baju. Kalau kita pakainya di baju itu minyak wangi, kita pakaiin di baju
saat sebelum kita niat ihram, lalu bajunya kita lepas. Nanti setelah selesai, misalnya kita niat ihram, kita pakai lagi, kita termasuk orang yang pakai minyak wangi tanpa sadar. Sebaiknya makainya di badan, jangan di baju atau di pakaian. Wa yahrumu aqdun nikah, juga haram untuk melakukan akad nikah. Rasanya kita nggak kejadian nih, iya. Jarang orang pergi haji dari sini sono dia nikah, iya. Dia udah bawa bininya dari rumah. Wal jima'u wa muqaddimatuh, juga berhubungan dengan istri atau hal-hal yang menjadi awal daripada jima itu, seperti sentuhan kulit, menyentuh kulit langsung, kulit ketemu kulit, begitu antara suami dan istri dari dengkul sampai dengan pusar. Wa itlafu kulli hayawanin barriyin wahsyiyin ma'kul, juga nggak boleh kita berburu hewan darat yang liar yang boleh dimakan. Kalau kita misalnya motong ayam yang dipiara begitu, memang diternakkan, tidak mengapa. Hewan darat liar yang boleh dimakan seperti kijang. Wal mar'atu karrajuli fil muharramat, wanita sama dengan laki-laki pada hal yang diharamkan ketika ihram. Artinya selain tadi itu, selain apa itu namanya, nutup kepala, ya. Wallahu a'lam bishawab. Kalau perempuan boleh nutup kepala karena dia pakai jilbab, bukan? Kalau laki-laki nggak boleh. Saya rasa demikian. Mudah-mudahan manfaat. Selesailah bahasan haji ini. InsyaAllah Allah berikan kemanfaatan buat ilmu kita semua. Apa yang kita dapatkan Allah berikan, sampaikan kepada kita rahasia kebaikan, keberkahan dari pengarang kitab ini Al-Habib Ahmad bin Zain bin Alwi Al-Habsyi. Saya minta maaf kurang lebihnya. Hadanallahu ikum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairal jaza kepada guru kita Kiai Haji Ubaidillah Ahmad Khalid tentang pembahasan yang telah sempurna di dalam masalah haji, yang mudah-mudahan kita juga dengan niat yang tulus insyaallah Allah sampaikan semua ke Baitullahil Haram untuk melaksanakan haji dan umrah. Amin amin ya rabbal alamin. Karena waktunya tadi dipakai Ustaz Ubaidillah, kita minta Habib Alwi juga terusin waktunya sampai 15 menit. Kalau bisa lebih sedikit ya diwajarin. Mudah-mudahan kita bisa tutup pengajian kita tetap di dalam waktu yang sudah ditentukan oleh Dewan Syura dan Dewan Guru kita pada waktu jam 10 tepat. Alaihi tafaddal mashkura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi man wala wala hawla wala quwata illa billahil aliyil azim. Yang kita hormati dan kita cintai semua guru-guru kita, para habaib, para asatidz, hadirin hadirat rahimakumullah. Terlebih khusus Al-Habib Al-Nabil bin Fuad Al-Musawa, Al-Habib Bagir bin Yahya, Al-Habib Ja'far, Al-Habib Muhammad Al-Aidrus, maupun para guru lainnya, Ustaz Ubaidillah. Hadirin hadirat rahimakumullah, kita baca bersama. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam qala innal imana la ya'razu ila al-madinati kama ta'razu al-hayyatu ila juhriha, rawahul Bukhari wa Muslim. Artinya dari Imam Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya keimanan akan kembali ke kota Madinah laksana seperti adanya ular kembali ke lubangnya. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Hadis yang ke-39
daripada kitab Nurul Iman yang dirangkum oleh Sayyidil Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid. Mudah-mudahan beliau panjang umur, sehat afiat, dan kita mendapatkan berkahnya dunia akhirat. Kita langsung kepada hadis. Intisari hadis ini berbicara tentang kota Madinah, yang mungkin sudah banyak pembahasan hadis-hadis yang sebelumnya yang berbicara tentang penjelasan kota Madinah yang begitu agung dan begitu mulia. Dan kita punya pengharapan, punya permohonan kepada Allah, mudah-mudahan Allah sampaikan kita sampai ke tanah suci Makkah dan bisa berziarah ke makam sang Nabi kita Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Iman, kata Nabi, akan kembali ke kota Madinah. Sebagaimana iman itu bersumber dari kota Madinah. Di Makkah Nabi berdakwah berpuluh-puluh tahun, akan tetapi sukses dakwahnya Rasul adalah di kota Madinatul Munawwarah. Dinamakan Madinatul Munawwarah karena di Madinah menyimpan jasadnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan dari kota Madinah inilah terpancar cahaya ke kota Madinah, ke kota Makkah, ke seluruh penjuru dunia sampai kepada kita detik ini, malam ini. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Oleh karenanya dinamakan Madinatul Munawwarah. Kalau tidak ada Nabi, kira-kira Madinah jadi mulia apa tidak? Kalau tidak ada Nabi, Madinah jadi mulia apa tidak? Tidak akan jadi mulia. Madinah tempat wabah penyakit. Siapa orang yang mau datang ke kota Madinah jikalau tidak ada Rasul di kota Madinah? Oleh karenanya dari Mekah, Madinah itu sangat dekat. Yang pertama, Madinah jadi suci berkat Rasul. Binatangnya tidak boleh dibunuh. Negeri yang tidak bisa dimasukin Dajjal sebagaimana yang pernah kita bahas. Kota Mekah jadi mulia berkat doa Nabi Ibrahim. Nabi pun mendoakan kota Madinah sehingga menjadi negeri yang sangat mulia. Oleh karenanya kalau orang pergi haji, sangat dianjurkan untuk berziarah ke makam baginda Nabi besar Muhammad. Sampai kata Nabi dalam suatu hadis, man hajja fazara qabri ba'da wafati faka'annama zarani fi hayati. Barang siapa yang pergi haji lalu ziarah ke kuburanku setelah nanti aku meninggal dunia, seakan-akan dia bersilaturahmi kepada aku ketika aku masih hidup. Datang ke rumah guru senang apa tidak? Datang ke rumah Habib Munzir, ketemu Habib Munzir ketika masih hidup, gembira apa tidak? Bagaimana digambarkan kalau kita datang berkunjung silaturahmi ke rumah kesayangan Allah, Sayyidina Muhammad. Apalagi dapat jaminan, manzara qabri wajabat lahu syafaati. Siapa orang ziarah ke kuburku, wajib orang itu dapat syafaatku, kata Rasulullah. Dalam suatu hadis yang man hajja ila Makkah fazara qabri fi masjidi kutibat lahu hajjatan mabruratan. Barang siapa yang pergi haji ke tanah suci Makkah al-Musyarrafah, lalu dia berziarah kuburan aku yang ada di Masjid Madinah, Allah kasih pahala pergi haji 2 kali mabrur. Pergi haji sekali, tapi ziarah kuburan Nabi seakan-akan berangkat haji 2 kali. Subhanallah. Jadi mulia itu Madinah, jadi mulia itu karena Madinah berkat Rasulullah. Sampai dikatakan man hajja wa lam yazurni faqad jafani. Siapa orang pergi haji lalu tidak ziarah ke kuburan aku, orang itu telah bermusuh dengan aku, kata Rasulullah. Ini malam saudara kita pasang niat dalam hati kita satu persatu. Ya Allah, saya niat ingin pergi haji, amin. Kita pasang niat bisa ziarah ke makam sang Nabi. Dari hasil yang barakah halal dan thayyibah. Dan semoga ziarahnya kita kepada Nabi, Nabi pun senang dengan kunjungan kita.
Imam Bilal, Sayyidina Bilal bin Rabah, siapa orang mau pandang beliau? Seorang budak maaf berkulit hitam, setiap hari dicambuk. Sampai orang kalau ketemu Bilal bin Rabah diludahi mukanya. Tapi setelah kumpul dengan Rasulullah, orang yang masih hidup, Nabi ketika Isra Mi'raj di surga dengar suara sendal Bilal bin Rabah. Wah Jibril, tadi saya di surga dengan suara terompah sendal. Sendal siapa? Oh itu sendal sahabatmu Bilal bin Rabah. Kita juga begitu sudah. Kita bukan siapa-siapa. Kalau nanti di hari kiamat kita mau bangga kepada Allah dengan amal kita, Allah amal kita pas-pasan. Betul. Tapi kalau kita dapat syafaatnya Rasul, kita akan selamat dapat rahmat Allah. Bilal bin Rabah nggak mau, saudara hadirin, azan pinjak kota Madinah saja sudah nggak mau setelah Nabi meninggal dunia. Beberapa tahun Nabi meninggal dunia, Bilal bin Rabah bersama keluarganya pindah jauh dari kota Madinah. Kenapa? Lihat tembok-tembok Madinah nangis, lihat jalanan yang ada di Madinah nangis, lihat gunung nangis, nggak kuat. Kenapa? Mereka itu sehingga Bilal lalui tempat tersebut bersama baginda Rasulullah. Kalau pagi hari datang ke rumah Nabi, Nabi belum makan, Bilal bin Rabah nggak punya makan juga, hutang. Yang penting Nabi makan. Lalu Nabi meninggal dunia. Setiap azan dia pandang Rasulullah. Sudah berapa tahun tidak ziarah ke makam Nabi, di malam hari tidur mimpi didatangi sama Rasulullah. Ya fautani ya Bilal, kenapa engkau tidak ziarah ke kuburan aku wahai Bilal? Tidak rindukah engkau kepada aku? Besoknya Bilal bin Rabah sama keluarganya pergi ke kota Madinah, disambut dengan sahabat-sahabat. Dari kejauhan lihat makamnya Nabi, sudah menetes air mata rindu cinta kepada Rasulullah. Bertepatan waktu azan, kata Sayyidina Abu Bakar, wahai Bilal, adzin lana, azanlah engkau. Kata Bilal, saya tidak akan azan setelah Nabi meninggal dunia. Sayyidina Umar perintah, sama jawabannya, saya tidak akan azan setelah Nabi meninggal dunia. Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali bin Abi Thalib suruh juga, maaf, bukan saya tidak sopan menolak perintah kalian para pembesar, jenderal kaum muslimin, tapi saya tidak akan kuat untuk azan setelah Nabi meninggal dunia, karena saya tidak pernah azan kecuali Nabi ada di depan saya. Tiba-tiba cucunya Rasulullah, Al-Hasanain, pimpinan penghuni surga Allah, yang mudah-mudahan mata kita ini di hari kiamat mudah-mudahan bisa memandang wajah mereka. Bukan hanya berjabat tangan, bukan hanya memeluk, tapi bisa berkumpul dengan mereka-mereka itu. Wahai Bilal, kama kunta tu'adzin amam jadi tu'adzin amamuna. Sebagaimana dahulu kau azan di depan kakek saya, sekarang azan di depan saya. Apa kata Bilal bin Rabah? Marhaba, siap. Kalau engkau berdua yang suruh saya tidak akan tolak. Bagaimana kalau saya tolak nanti di hari kiamat? Apa yang akan saya katakan kepada kakek kalian berdua, Muhammad Rasulullah? Bilal bin Rabah naik tempat yang agak tinggi. Beliau azan, ketika ucapan demi ucapan dilontarkan melalui lisan yang begitu mulia, Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, barjatil Madinah. Malaikat Madinah tempat seakan-akan ahayyul Rasulullah. Apakah Nabi hidup lagi? Itu ada Bilal bin Rabah, suaranya sedang melantunkan azan yang begitu indah. Kedua, orang-orang Madinah menangis seakan-akan Nabi hidup kembali ketika sampai pada kalimat asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Bilal bin Rabah tidak kuat, jatuh, tidak bisa melanjutkan karena cintanya kepada Rasulullah. Saudara, ini hadis berbicara iman bakal kembali ke kota Madinah ketika seluruh bumi ini diisi oleh manusia yang tidak sujud kepada Allah. Kita akan menemukan orang-orang sujud adanya hanya di kota Madinah. Walaupun kota Mekah yang saat ini dan kita semua senantiasa berharap ingin berangkat haji, rukun agama Islam yang kelima ibadah haji, tapi nanti akan sepi oleh orang-orang yang bersahaja ibadah kepada Allah, adanya hanya di kota Madinah
Berkat Rasulullah jadi mulia. Makanya orang dahulu sudah rindunya kepada Rasul luar biasa. Kalau sudah sampai di kota Madinah, apalagi Sayyidi Ahmad Al-Ba'i wali min awliyaillah. Ini waktu saya belum 15 menit kayaknya. Belum. Kalau udah 15 colek-colek aja. Ya, dilemparin tasbih juga nggak apa-apa. Cuma ini belum 15 menit. Apa udah 25 menit ini? Sedikit lagi saudara. Saya cerita tentang Imam Ahmad Ar-Rifai, ahli salawat kepada Rasulullah. Salawat kepada Nabi ribuan kali. Akhirnya dapat isyarah di dalam tidurnya, disuruh ziarah ke makam Nabi. Bawa murid 90.000. Sampai masuk ke kota Madinah buka sendal. Tidak berani pakai sendal. Turun dari kendaraannya jalan kaki sampai ke kuburan Rasulullah. Kuburan Rasulullah sudah sampai di hadapannya menangis. Dia berkata, fi halatil bu'di ruhi kuntu ursiluha. Fi halatil bu'di ruhi kuntu ursiluha. Wahya naibati tugabbil ardi wahya naibati. Fi daulatil ashbahi qad hadarat. Famdud yaminaka kai tahdha biha syafati. Artinya ya Rasulullah, dari jauh saya cinta rindu kepadamu. Sudah sampai di sini ya Rasulullah, di depan kuburanmu. Keluarkan tanganmu agar mulutku bisa mencium tanganmu ya Rasulullah. Dia ucapkan assalamu alaika ya Rasulullah. Saat itu juga dijawab oleh baginda Rasul, wa alaikassalam ya waladi. Nabi keluarin tangan, dicium oleh Sayyidi Ahmad Ar-Rifai. Yang hadir para wali, murid-muridnya semuanya menyaksikan. Saudara boleh buka di kitab apapun tentang tahun 555 Hijriah. Ada kejadian yang sangat agung, yaitu tangan Nabi keluar dari kuburnya, dicium oleh Sayyidi Ahmad Ar-Rifai. Mudah-mudahan kita melakukan barakah. Ini tidak ada ibadah yang sempurna kecuali terjalin hubungan kita dengan Rasulullah. Fa innaka la tajzi nabiyyaka ya fata. Walau jikta sa'ayan alal aini sa'iri. Kata Imam Al-Haddad, engkau tidak bisa membalas jasanya Rasulullah. Walaupun engkau berziarah ke kubur Nabi, bukan menunggangi kendaraan apapun, pakai mata kalian jalan sampai kuburnya Nabi, tidak bisa membalas jasanya Rasulullah. Mudah-mudahan kita jadi orang istiqamah, selalu menghidupkan sunnahnya Nabi, selalu memperbanyak salawat salam kepada Nabi, selalu mencari ilmu-ilmunya Rasulullah di majelis Rasulullah seperti ini. Mudah-mudahan Allah berikan kita syafaatnya Rasulullah. Hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Minggu kemarin saya sudah minta maaf. Minggu ini masih ditelepon lagi. Jadi saya minta maaf 2 kali. Ya mungkin setelah ini saya pensiun, doain panjang umur. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairal jaza kepada guru kita Al-Habib Alwi bin Abdurrahman Al-Habsyi. Sebagaimana kemarin juga saya juga bilang, mungkin Dewan Guru bisa dipanggil lagi. Jadi jangan seperti hewan kurban, ketakutan mau dipotong. InsyaAllah di lain waktu kita undang lagi guru-guru kita bersama. Sebelum kita masuk kepada tausiah, Al-Habib Bagir, kita minta dulu sebentar pada Dewan Syura yang diwakili oleh guru kita Habib Nabil untuk menyampaikan pesan-pesan dari guru mulia dan dari Dewan Syura. Fa'alaihi yatafaddal mashkura. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala ali baitihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa man sara ala nahjihi wa man jahada fi sabili ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Yang saya cintai para dewan guru, khusus Habib Ja'far bin Muhammad Al-Bagir Al-Attas, Habib Bagir bin Yahya, Habib Alwi Al-Habsyi, Ustadzuna Ubaidillah Khalid, kemudian Habib Hud bin Muhammad Al-Bagir, kemudian juga Al-Habib
Abdurrahman Basuro, dan juga para guru, para habaib yang hadir. Saya tidak bisa sebutkan satu persatu. Kalau tadi jatahnya masing-masing 15 menit, mungkin saya minta 3 menit mudah-mudahan. InsyaAllah saya singkatkan juga. Jadi anak-anakku, anggota jamaah Majelis Rasulullah SAW, ada beberapa informasi. Informasi yang pertama, saya langsung saja, bahwa keputusan dari Sayyidul Habib, Habibana Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafidh, beliau menunjuk 2 orang Dewan Guru tetap, yaitu yang pertama adalah Habibana Ja'far bin Muhammad Al-Bagir Al-Atas. Beliau adalah mulai saat ini menjadi Dewan Guru tetap di Majelis Rasulullah SAW. Kemudian yang kedua, Habib Bagir bin Yahya juga menjadi Dewan Guru tetap di Majelis Rasulullah SAW. Kemudian yang berikutnya adalah untuk Dewan Guru yang selain berdua, yaitu Habib Alwi dan juga Ustadz Ubay. Ini juga tetap kita anggap sebagai Dewan Guru, tetapi tidak tetap karena beliau berdua ini ada tugas lain dari Sayyidul Habib, Habib Umar bin Hafidh. Maka beliau mungkin tidak akan terus-menerus ya bersama kita. Tetapi insya Allah kalau beliau diundang, insya Allah bisa hadir Habib Alwi dan juga Ustadz Ubay, karena kita masih rindu dengan ilmu yang mereka curahkan kepada kita semua. Selaku wakil dari Majelis Syuro, saya mengucapkan jazakumullah khairan. Hanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang bisa membalas. Kita doakan supaya mereka berdua ini diberikan satu istana di surga Allah Subhanahu wa ta'ala, insyaallah, amin. Karena bantuannya ya kepada kita sekalian di Majelis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang berikutnya, kami juga menyampaikan bahwa insyaallah guru mulia kita Sayyidul Habib, Habibana Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafidh akan datang dan insyaallah hadir di dalam acara Majelis Rasulullah pada tanggal 9 November, yaitu pada hari Senin ya, insyaallah malam kita mengusahakan di Monas. Saya mohon doa kepada antum sekalian agar perizinan tidak dipersulit, perizinan dimudahkan. Allah Subhanahu wa ta'ala menggerakkan hati-hati orang-orang yang menyusun perizinan itu insyaallah karena Allah, karena bendera Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dibukakan hati mereka, dimudahkan untuk memberikan izin semata-mata untuk Allah dan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang ketiga. Kemudian yang berikutnya, alhamdulillah kita sudah punya cabang Majelis Rasulullah di berbagai negara. Jadi di Australia, kemudian kemarin terakhir di Korea Selatan. Dan saya mohon doa, hari Jumat ini saya juga ditugaskan untuk berangkat ke Hong Kong untuk membuka cabang Majelis Rasulullah di Hong Kong. Mudah-mudahan nanti akhir bulan juga ke Brunei membuka cabang di sana. InsyaAllah semakin lama bendera Sayyidina Muhammad bukan hanya di Jakarta, tapi juga di seluruh Indonesia, bahkan di seluruh dunia insyaAllah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Saya kira mungkin itu apa yang dibacakan. Kemudian terakhir saya ingin membacakan tugas dari Habib Ja'far dan Habib Bagir, supaya kita semua tahu. Yang pertama, Habib Ja'far tugasnya memimpin Jalsah Al-Itsnain Majelis Rasulullah. Kemudian yang kedua, mengatur agenda acara Jalsah Itsnain, menunjuk siapa yang akan berbicara di Jalsatul Itsnain. Yang ketiga, mengkoordinasikan seluruh Dewan Guru Majelis Rasulullah. Yang keempat, melakukan komunikasi dengan alumni Darul Mustafa serta para tamu dari guru mulia. Yang berikutnya, memimpin pengisian website untuk kolom fatwa Majelis Rasulullah. Kemudian yang terakhir adalah tugas Ketua Dewan Guru, yaitu berkoordinasi melaporkan tugasnya kepada Majelis Syuro. Kemudian tugas dan wewenang Habib Bagir, yang pertama mengkonsolidasikan semua simpatisan dan jamaah, forum-forum komunitas, itu semua di bawah Habib Bagir. Yang kedua, menjadi ketua harian, berkegiatan setiap hari di markas Majelis Rasulullah. Yang berikutnya, memimpin mengkoordinasikan semua operasional Majelis Rasulullah. Kemudian menentukan memimpin majelis mingguan dan undangan.
kemudian berkoordinasi dan melaporkan tugasnya kepada Majelis Syuro. Saya kira itu kita doakan baik yang ditetapkan sebagai guru tetap maupun juga yang lain, mudah-mudahan diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita sekalian diberikan kemudahan untuk terus hadir dalam majelis demi tegaknya bendera Sayyidina Muhammad di seluruh dunia insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairal jaza kepada guru kita Habib Nabil atas semua pesan yang disampaikan. Kita minta semuanya yang hadir maupun yang nonton di website www.majlis Rasulullah untuk mendoakan kami semua. Mudah-mudahan Allah berikan kekuatan, istiqamah, kekuatan iman, kekuatan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan khidmah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sangat mulia ini. Ini kelihatannya enteng, tapi saya baru dapat tadi sore, udah palak saya sakit ngebet. Tapi mudah-mudahan Allah angkat semua penyakit, Allah angkat semua dari kesulitan-kesulitan, diberikan pancaran nurnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke dalam kota Jakarta, insyaallah berkembang kepada seluruh dunia. Yang kita niatkan dulu pernah dikatakan oleh guru kita Bibana, mudah-mudahan pancaran kota Jakarta ini menjadi serambi Madinahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana tadi daripada sedikit makna yang diurai dalam hadis, innal iman ya'ruzu lal Madinah kama ta'ruzul hayyatu ila juhriha. Makna yang terkandung juga, iman akan ngumpul di Madinah, di setiap kota-kota itu akan menyatu, berbondong-bondong menyatukan diri kepada kota-kotanya. Dari kampung, dari desa akan menyatu di kota. Sebagaimana dari binatang ular masuk kembali kepada lubangnya. Mudah-mudahan dari semua daerah, semua wilayah yang kita harapkan di negeri kita dan negeri-negeri yang lain berpancar cahayanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Kita minta tausiah terakhir kepada guru kita Al-Habib Muhammad Bagir bin Yahya sebagaimana yang telah ditetapkan untuk mengisi zikrul jalalah, kemudian akan ditutup oleh akhina al-fadil Al-Habib Hud bin Muhammad Bagir. Fa alaihi yatafaddal mashkura. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah مولانا الكريم وخالقنا العظيم الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. اللهم صل وسلم على نور الأنوار وسر الأسرار وترياق الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا محمد المختار وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. أما بعد حضرات المحترمين, para habaib, para alim ulama, para sepuh, para tokoh masyarakat, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, wabil khusus guru kita Al-Habib Nabil bin Fuad Al-Musawa, guru kita Al-Habib Hud bin Muhammad Al-Bagir Al-Attas, Al-Habib Ja'far bin Muhammad Al-Bagir Al-Attas, guru kita Al-Habib Alwi bin Abdurrahman Habsyi, guru kita Kiai Haji Ubaidillah Khalid, dan semua guru-guru orang tua kita yang mohon maaf tidak mampu disebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat, rasa ta'zim kita. Kita doakan guru-guru kita senantiasa diberikan panjang umur, sehat afiat, dan kita semua yang mendoakan pula mendapatkan kesehatan, keafiatan. Allah mudahkan urusan kita di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Yang pertama, sebelum lupa, sedikit singkat karena waktu. Ini kita malam ini sudah masuk awal Dzulhijjah. Besok sudah tanggal 1 ya, awal Dzulhijjah. Tadi guru kita Kiai Ubaidillah Khalid sudah kasih pesan wasiat dari guru kita untuk mengamalkan bacaan daripada subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar wala haula wala quwata illa billahil azim. Ya, sebatas kemampuannya 3.000 atau bisa sampai 30.000 selama 1 bulan. Artinya mau dicicil, kalau sebulan cuma mampu 3.000, sehari 100 kali. Kalau mau sebulan 30.000, sehari 1.000 kali kita baca daripada azkar itu. Ya, banyak orang bertanya, bilang ini azkar enggak ada nasnya. Rasulullah SAW tidak mengatakan seperti itu.
Tapi Allah Subhanahu wa taala nyatakan dalam Al-Qur'an, wal baqiyatu shalihatu khairu. Kalau kita ngucapin subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah akbar, itu namanya baqiyatu shalihat. Itu lebih baik dari apapun. Makanya dianjurkan kita untuk membaca itu. Sekarang kalau ada orang bilang enggak ada nasnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengajarkan kita membaca zikir seperti itu, tidak ada nas juga dari Rasulullah untuk melarang kita membaca zikir itu. Jadi kita nggak usah repot. Kalau orang bertanya ini nggak ada nasnya, itu nggak ada nasnya, makanya kita kembalikan. Wah, orang soleh kalau udah ngasih azkar, ngasih zikir, mengajarkan kita untuk tidak lalai dari Allah, untuk tidak jauh dari Allah, untuk kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya dikasih ini 3.000 amalan atau 30.000, biar kita nggak sibukin waktu kita untuk urusan dunia, untuk urusan yang lain. Sibukin zikir. Yang di motornya zikir, yang di kendaraannya zikir, yang di kerjanya zikir, semuanya menyibukkan seperti itu. Itu yang pertama. Kemudian ibadah, khususnya di malam-malam ini ibadah yang mana mulia, azim. Sampai Allah Subhanahu wa taala bersumpah untuk malam-malam ini, wal fajri walayalin ashr. Demi fajar dan demi 10 malam nih. Malam apa? Malam Dzulhijjah ini. Ini malam-malam yang mulia. Dan besok-besoknya yang mau digunakan untuk berpuasa, baik. Tidak ada larangan dari Rasulullah untuk berpuasa. Apalagi kita berpuasa minimal 3 hari daripada bulan haram. Dzulhijjah termasuk juga daripada bulan haram. Manfaatkan waktu kita untuk kita berpuasa. Itu yang pertama. Yang kedua, ingin melanjutkan sedikit karena saya masih dapat sisa Dewan Guru ya, yang kemarin bersama guru kita Habib Alwi. Saya mau melanjutkan karena ada pembahasan nanti, insya Allah ke depannya juga bisa kita lanjutkan. Kemarin kita sudah banyak belajar tentang bagaimana caranya kita mendapatkan cintanya Allah. Salah satunya mengikuti Nabi Muhammad. Yang kedua mengamalkan sunnah Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga kita berkumpul di tempat ini. Perkumpulan karena Allah Subhanahu wa taala. Di mana majelis perkumpulan karena Allah, di situ ada cintanya Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Nabi SAW menyampaikan dalam hadits qudsi, Allah berfirman, wajabat mahabbati lil mutahabbina fi wal mutazawirina fi wal mutajallisina fi wal mutabadzilina fi. Dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam hadits qudsi, wajib untuk mereka mendapatkan cintaku, kata Allah. Siapa? Yang pertama yang mendapatkan cintanya Allah Subhanahu wa taala, orang yang saling menyayangi karena Allah. Mencintai karena Allah. Bukan maksud di sini mencintai antara laki dan perempuan, bukan. Tapi maksud ini mencintai sesama manusia, sama makhluknya Allah. Menyayangi mereka, tidak berbuat keburukan, tidak menyakiti. Nah, orang yang saling menyayangi seperti ini, mengasihi, jika mereka butuh ada kesulitan, kita membantu mereka. Ini namanya kita saling menyayangi karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini ada cintanya Allah Subhanahu wa taala. Dan di antaranya al-mutazawwirina fi, orang yang saling berziarah, saling bersilaturahmi. Antara jamaah majelis datang ke rumah, oh saya sering ketemu duduk di majelis, kalau duduk di pojok sana atau di pojok sana saya ketemu fulan, fulannya rumahnya di mana? Oh saya di Jakarta Timur, saya di Jakarta Barat. Silaturahmi, kalau mampir ke Jakarta Timur, mampir ke tempatnya, di situ ada cintanya Allah. Kalau kita mau menghidupkannya. Kemudian yang ketiga kata Allah Subhanahu wa taala dalam firman hadits qudsinya, apa dikatakan? Al-mutajallisina fi, orang yang mendapatkan cintanya Allah di antaranya adalah yang duduk di majelis karena Allah. Kita duduk datang ke sini karena siapa? Karena Allah. Makanya mudah-mudahan kita mengharapkan datang ke sini, mengharapkan cintanya Allah. Sering kita dengarkan dari guru kita, datang ke sini niat supaya dapat cintanya Allah, biar kita dicintai oleh Allah. Maksudnya seperti itu. Karena orang yang berkumpul di majelis perkumpulan seperti ini mendapatkan cintanya Allah Subhanahu wa taala. Banyak cara untuk mendapatkan cintanya Allah, di antaranya duduk di majelis ilmu. Kadang kalau kita fikir-fikir, kita nggak banyak ibadah. Bukan orang yang seperti orang soleh. Imam Syafi'i tiap malam 300 rakaat. Imam Ahmad bin Hanbal begitu, tiap malam khatam Quran. Kita nggak seperti mereka orang-orang soleh, tapi paling tidak mudah-mudahan kita dapat cintanya Allah karena satu hal ini. Rajinnya kita, maunya kita duduk di majelis ilmu, kita mendapatkan cintanya Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kita harapkan. Datang ke sini, ada ya jamaah yang udah lelah kerja seharian, datang duduk di sini mengharapkan apa? Agar mendapatkan cintanya Allah. Jadi wasilahnya banyak, di antaranya seperti inilah kita mendapatkan cintanya Allah. Kemudian yang terakhir, yang keempat, al-mutabadzilina fi, orang yang mau berkorban untuk Allah.
berkorban di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mereka yang menyisihkan waktunya, tenaganya, rizkinya untuk berusaha menyebarkan agama Allah Subhanahu wa taala, untuk mensyiarkan agama Allah Subhanahu wa taala. Mereka orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala yakin mendapatkan cintanya Allah Subhanahu wa taala, walaupun dengan pemikirannya, walaupun dengan doanya. Yang kita bisa bantu mereka, kita bisa korbankan untuk di jalan Allah Subhanahu wa taala, korbankan. Jangan kita pelit sama pengorbanan. Ya, seperti tadi yang kita sudah bacakan ya, dari hadis Nabi SAW tuh ada 4 yang dicintai oleh Allah. Di antaranya orang yang saling menyayangi karena Allah, mengasihi karena Allah. Kedua, orang yang saling silaturahmi, berziarah karena Allah. Yang ketiga, orang yang duduk di majelis ilmu. Yang keempat, siapa? Orang yang berkorban di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita bisa mengambil bagian cintanya Allah dari hal tersebut. Amin ya rabbal alamin. Kalau boleh sedikit, ada satu orang, kalau boleh sedikit cerita, ada satu orang perempuan namanya Miskinah. Orangnya miskin, susah, nggak punya apa-apa si Miskinah ini. Syekhuna Al-Habib Umar pernah menceritakan, ini si Miskinah ini orangnya miskin, tapi kerjaannya apa? Dia kalau gurunya ngajar, dia bantu tuh gelar karpetnya, bantu apa. Ini dikisahkan seperti itu. Sampai banyak orang suka ngeledek, hei miskinah, hei miskinah. Maksudnya si miskinah orang susah. Kalau kita kan bilang miskin itu orang susah, orang miskin. Miskinah itu artinya kesian, orang susah. Nggak lama ini si miskinah, si ibu ini meninggal dunia belum tua. Setelah meninggal dunia, ada orang-orang yang biasa meledeknya, yang biasa menghinanya, yang manggil miskinah, miskinah mimpi. Dalam mimpinya dia berjalan lenggak-lenggak di tempat yang indah. Jalannya tuh kalau kita bilang sambil megang pinggulnya, sombong, jalan dengan sombongnya. Dia tanya, hei miskinah, dipanggil, nggak nengok dia. Ini kisah nyata. Hei miskinah, dalam mimpinya nggak nengok ke dia. Nggak lama setelah 3 kali dipanggil, dia nengok. Dia bilang, zahabatil miskinah wal anja bigina illahil akbar. Si miskinah tuh yang susah tuh udah nggak ada. Sekarang yang datang ini kekayaan Allah Subhanahu wa taala. Ditanya, kenapa kau jalan lenggak-lenggok? Inilah hasil yang saya dapati dari saya berkhidmah untuk majelis ta'lim. Dari saya rajin menghadiri majelis ta'lim. Inilah yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Mudah-mudahan kita juga mendapatkan seperti yang didapatkan. Amin. Qulu jami'an ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah. Ya Allah ya Allah. Ya Allah, ya Allah, wahai Allah yang mengumpulkan kami di tempat yang mulia dengan kehendak-Mu, dengan iradah-Mu, dengan kudrah-Mu, kami dapat berkumpul di tempat ini. Kami menyebutkan nama-Mu, kami berzikir padamu, kami memanggil-Mu ya Allah di tempat yang Engkau cintai. Rumah dari rumah-Mu, tempat dari seluruh atas muka bumi yang paling Engkau cintai adalah masjid-Mu. Ya Allah, kami menyeru nama-Mu, memanggil nama-Mu, duduk di tempat yang mulia ini, di majlis yang mulia ini, berzikir padamu, mengharapkan kecintaan-Mu. Ya Allah, duduk berkumpul di tempat yang paling Kau cintai, berikanlah cinta-Mu. Orang-orang yang berkumpul di majlis karena-Mu, Kau berikan cinta-Mu, berikanlah semua untuk kami ya Allah. Jangan sia-siakan kami ya Allah. Jangan sia-siakan kehadiran kami di tempat ini ya Allah. Ya Allah, kami mengemis cinta-Mu, kami mengharapkan cinta-Mu, kami memohon cinta-Mu, karena tidak ada yang mampu menolong kami di dunia dan di akhirat melainkan cinta-Mu. Ketika Kau kumpulkan semua makhluk-makhluk-Mu di padang mahsyar, kami akan kumpul bersama mereka. Ya Allah, namun kami tidak membawa sedikit amal pun. Dosa yang kami bawa ya Allah, ya Allah, tapi Engkau yang maha mengetahui, Engkau yang maha tahu bahwa kami hanya membawa cinta kami kepadamu ya Allah.
di mana kami mengharapkan cinta-Mu lah yang menolong kami nanti ya Allah. Rahmat-Mu ya Allah, pengampunan-Mu ya Allah, ridha-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Allah, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Allah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah al-azimul halim, la ilaha illallah rabbul arshil azim, لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. Adada khalqi warda nafsi huzanata arsyih wa midada kalimati. Yang pertama, kita siapkan hati kita untuk menyambut kedatangan guru mulia Al-Habib Umar. Siapkan hati kita mengharapkan pandangan beliau. Yang kedua, dengan amar guru kita Al-Habib Ja'far, insyaallah selepas ini kita mau adakan solat jenazah gaib untuk syuhada Al-Haram, mereka yang meninggal mati dalam keadaan syahid ya di Masjidil Haram. Bukti kecintaan kita kepada umat Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita sebagaimana orang yang menyolati jenazah diampuni dosanya seperti jenazah itu diampuni oleh Allah, kita menyolatkan mereka, kita juga mendapatkan pengampunan seperti mereka. Amin ya rabbal alamin. Yang ketiga, sebelum saya salam, mohon doakan karena tugas seperti ini tugas yang wajib kita jalani, dan mohon dibantu dengan tenaganya, dengan bantuannya, dengan idenya, dengan kreativitasnya. InsyaAllah kita jalan sama-sama, kita berjuang sama-sama. InsyaAllah kita semua mendapatkan keberkahan dari perjuangan ini. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairal jazak kepada guru kita Habib Bagir bin Yahya. Kemudian insyaAllah sebelum ditutup, kita minta semuanya doakan untuk istri daripada Habibana Mundir yang akan berangkat kembali ke Tarim bersama anak beliau, yang mudah-mudahan Allah lancarkan semua urusannya, disampaikan ke negeri Tarim Laghanna dengan penuh keridhaan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah kulli niyatin salihah hadratin nabi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillah. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. ولقد أشرت لنعت من أوصافه تحيي القلوب تهيج الأشجان. والله قد أثنى عليه فما يساوي القول منا أو يكون ثنانا. لكن حبا في السرائر قد دعا لمديح صفوة ربنا وحدانا. وإذ امتزجنا بالمودة ها هنا نرفع أيدي فقرنا ورجانا. للواحد الأحد العلي إلهنا متوسلين بمن إليه دعانا. مختاره وحبيبه وصفيه زين الوجود به الإله حبانا. يا ربنا يا ربنا يا ربنا بالمصطفى اقبلنا أجب دعوانا. أنت لنا يا ذخرنا في هذه الدنيا وفي أخرانا. أصلح لنا الأحوال واغفر ذنبنا ولا تؤاخذ ربي إن أخطانا. واسلك بنا في نهج طه المصطفى ثبت على قدم الحبيب خطانا. أرنا بفضل منك طلعة أحمد في بهجة عين الرضا ترعانا. واربط به في كل حال حبلنا وحبال من ودى ومن والانا. والمحسنين ومن أجاب نداءنا وذوي الحقوق وطالبا أوصانا. والحاضرين وساعيا في جمعنا ها نحن بين يديك أنت ترانا. ولقد رجوناك فحقق سولنا
واسمع بفضلك يا سميع دعانا وانصر بنا سنة طه في بقاع الأرض واجمع كل من عادانا وانظر إلينا واسقنا كأس الهنا واشفي وعافي عاجلا مرضانا واقض لنا الحاجات واحسن ختمنا عند الممات واصلحا عقبانا يا رب واجمعنا واحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا يا رب واجمعنا واحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا يا رب واجمعنا واحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا بالمصطفى صل عليه وآله ما حركت ريح الصبا أغصانا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرف وكرم ومجد وعظم كلمة حق عليها نحيا وعليها نموت وعليها نبعث إن شاء الله تعالى من الآمنين اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا كريم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله على سيدنا محمد نبي الأمي وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب الصلاة على الجنازة غائب في مكة المكرمة يرحمني ويرحمكم الله صلي فرض الكفاية صلاة الغائب الله أكبر الله أكبر الله أكبر اغفر لهم وارحمهم وعافهم أهلا خيرا زوج سنين فزد أحسن كمسين إنه من الخطايا سلهم ما يحتاج الله أكبر علمنا أجرهم ولا تفتنا ولا تضلنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفاتحة لما كلهم يرحمهم ويرشحهم الرحمة والمغفرة ويسلمهم الجنة وإلى حضرة النبي الفاتحة.
أعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في جسدنا وزيادة في علمنا وبارك لنا في رزقنا توبة عند الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم أهون علينا في سكرات الموت ونجاة من النار ونجاة من النار ونجاة من النار والعافية من الحساب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على حبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم الحمد لله